Penyakit menular seksual atau yang biasa disebut dengan PMS merupakan infeksi yang umumnya ditularkan melalui hubungan intim yang tidak aman. Penyakit menular seksual menyebar melalui hubungan intim, baik secara vaginal, oral, maupun anal. Tidak hanya hubungan intim, penularan juga dapat terjadi melalui transfusi darah dan berbagi jarum suntik dengan penderita. Adapun gejala penyakit menular seksual yang dapat dialami oleh wanita yaitu keluarnya cairan dari vagina serta pendarahan di luar masa menstruasi. Sedangkan yang dialami oleh pria yaitu sperma berdarah serta pembengkakan pada tesis. Baik, yang kedua adalah jenis-jenis PMS. Di sini saya akan menjelaskan 5 jenis PMS. Yang pertama adalah sifilis. Sifilis disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Penyakit yang juga dikenal dengan sebutan raja singa ini menimbulkan luka pada alat kelamin atau mulut. Melalui luka inilah penularan akan terjadi. Kemudian yang kedua adalah gonore. Gonore yang dikenal juga dengan kencing nanah disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Penyakit ini menyebabkan keluarnya cairan dari penis atau vagina dan rasa nyeri ketika buang air kecil. Bakteri penyebab gonore juga dapat menimbulkan infeksi di bagian tubuh lain jika terjadi kontak dengan sperma atau cairan vagina. Yang ketiga adalah human papillomavirus atau HPV. Infeksi menular seksual ini disebabkan oleh virus dengan nama yang sama, yaitu HPV. Virus HPV dapat menyebabkan kutil kelamin hingga kanker serviks pada perempuan. Gejala kanker serviks stadium awal seringkali tidak khas bahkan tak bergejala. Penularan HPV terjadi melalui kontak langsung atau melakukan hubungan seksual dengan penderita. Yang keempat adalah infeksi HIV. Infeksi HIV disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Penyebaran virus ini dapat terjadi melalui hubungan seks tanpa kondom, berbagi penggunaan alat suntik, transfusi darah, atau persalinan. Kemudian yang kelima adalah chlamydia. Penyakit infeksi menular seksual ini disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Pada wanita, chlamydia menyerang leher rahim, sedangkan pada pria menyerang saluran keluar urin di penis. Penularan dapat terjadi dari luka pada area kelamin. Ketiga, upaya penanganan penyakit menular seksual. Yang pertama, tidak melakukan seks bebas. Pelaku seks bebas harus siap berhadapan dengan berbagai risiko penyakit seksual mulai dari HIV, sifilis, gonore, kencing nanah, hingga herpes genital yang bikin khawatir pelaku. Seks bebas yang telah terinfeksi ini bisa menjadi orang yang menularkan penyakit kelaminan pada orang lain. Seks bebas punya beragam definisi yang sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Salah satunya definisi melakukan hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan dan dilakukan dengan banyak orang. Yang kedua, jangan berhubungan dengan pasangan yang terinfeksi. Saat pasangan terinfeksi penyakit menular seksual seperti sifilis atau gonore, hindarilah untuk melakukan hubungan seksual dengannya. Yang ketiga, menggunakan kondom. Penggunaan kondom secara konsisten, apalagi bagi mereka yang aktif secara seksual dan sering bergonta-ganti pasangan. Meskipun terkadang enggak dapat mencegah penyakit seksual, sepenuhnya alat kontrasepsi ini efektif jika pemakaiannya benar. Yang keempat, sunat pada laki-laki. Hal yang satu ini terbukti dapat menangkas risiko kaum Adam untuk terkena penyakit HIV dan hubungan seksual sebanyak 60%. Ingat, cuma itu saja kata ahli sunat jangan bisa membantu untuk mencegah penularan herpes dan infeksi HPV. Yang kelima, setiap pada satu pasangan tidak hanya baik bagi kebahagiaan hidupmu saja. Kesehatan ini juga bisa mencegah dirimu dan pasanganmu dari penyakit menular seksual. Yang terakhir,
bentengi diri dengan vaksin. Kata ahli, beberapa penyakit seksual bisa dicegah dengan vaksin.